Selamat pagi Ananda sekalian. Hari ini kita masuk ke materi kita yang baru, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kalau pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan nilai mutlak ya. Nah, sekarang kita akan masuk tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak ini juga terdiri dari 3 bentuk, sama kayak persamaan nilai mutlak ya. Nah, maka kita akan masuk ke bentuk pertama dulu, yaitu bahwa yang mau kita pelajari hari ini ada 2 bentuk. Itu yang pertama nanti nilai mutlak fx lebih kecil dari a, sama yang satu lagi nanti nilai mutlak fx ya, lebih besar dari a. Ingat ya, a di sini adalah konstanta, tidak memuat yang namanya variabel. Oke. Nah, ingat dulu pertidaksamaan itu ada yang paling umum di matematika, ada 4 bentuk ya. Bentuk yang pertama itu lebih dari, yang kedua lebih dari sama dengan, yang ketiga kurang dari, yang empat kurang dari sama dengan. Nah, nanti cara mengerjakan yang dua ini sama, tinggal bedanya ada sama dengan dan tidak ada sama dengan. Nah, cara mengerjakan yang ini juga sama nanti ya. Oke. Nah, ada sebenarnya satu lagi tidak sama dengan, ini pun pertidaksamaan, tapi yang kita gunakan di pertidaksamaan nilai mutlak kali ini adalah yang 4 bentuk ini. Tadi udah Ibu bilang yang dua ini sama mengerjakannya, tinggal bedanya ya tinggal tambahkan tanda sama dengan aja nanti. Sama yang lebih kurang dari ini atau lebih kecil dari ini sama mengerjakannya ya. Oke. Nah, kita masuk yang pertama. Mengerjakan bentuk yang seperti ini kita akan gunakan yang namanya definisi. Oke, kita akan menggunakan definisi. Maka kalau muncul nanti soal seperti ini, kayak gimana cara mengerjakannya? Maka mengerjakannya langsung aja bahwa fx itu lebih kecil dari A dan lebih besar dari negatif A. Nah, Ibu ulangi ya. Mengerjakan bentuk seperti ini lebih kecil dari A ini langsungnya Ibu buat rumusan umumnya gitu. Sebenarnya dari mana datang? Dari definisi ya. Maka fx itu bacanya gini ya, dari tengah, fx lebih kecil dari A atau kurang dari A. Fx ini lebih besar dari min A. Harusnya kan baca min A lebih kecil dari fx, sama lah itu. Nah, Bu, kayak mana kalau ada sama dengan di sini? Ya tinggal tambahkan aja sini sama dengan. Tambahkan sini sama dengan. Oke, boleh ya. Oke. Nah, gimana cara ngerjakan untuk bentuk yang ini? Nah, untuk bentuk yang ini kita pakai atau. Kita pakai atau gitu ya. Berarti nanti apanya menjadi fx fx-nya lebih kecil dari negatif A, atau lah di sini pakai atau. Bedakan atau sama diantara. Ini diantara, ini pakai atau fx lebih besar dari A. Mungkin mana kalau ada sama dengan, ya tinggal tambahkannya aja sama dengan, tambahkan sama dengan, tambahkan sama dengan. Nah, sebenarnya kalau ditanya dari mananya itu, Bu, gitu ya kan, dari mananya itu muncul yang seperti itu, Bu? Sebenarnya nggak definisi, coba kita buat dulu nih. Nilai mutlak fx gitu ya kan, tadi katanya lebih kecil sama dengan A. Coba Ibu tanya, apa definisi nilai mutlak? Nah, apa definisi nilai mutlak fx kemarin? Definisinya kan ada dua. Yang pertama adalah dirinya sendiri, sudah. Yang kedua adalah lawannya, berarti negatif fx. Nah, kalau ini kita tuliskan, ya kita buat dulu yang pertama. Maka yang pertama adalah dirinya sendiri. Maka dirinya sendiri akan masukkan ini pertidaksamaan, lebih kecil sama dengan A. Nah, yang satu lagi apa? Negatif fx. Dah, negatif fx akan masukkan lambang pertidaksamaan, lebih kecil sama dengan A. Nah, ini nggak boleh fx itu negatif. Kalau muncul negatif, dia apa yang kemarin Ibu bilang? Silahkan kalikan dengan negatif semua. Oke, negatif kali negatif positif, berarti di sini tinggal fx. Oke, lebih kecil ini kalau dikali dengan negatif, maka lambangnya berubah menjadi lebih besar. Sudah, A-nya menjadi apa? Negatif A. Oke ya. Nah, sekarang Ibu bilang, Bu, kenapa jadi kayak bentuk yang Ibu buat itu tadi? Nah, kita buat di garis bilangan. Kita buat di garis bilangan. Nah, ini garis bilangan kita. Ini sih. Nah, ingat, ini karena ada sama dengannya, maka dia menjadi bulat penuh. Nah, ini si fx. Ya, fx. Oke, sekarang pertama katanya lebih kecil dari A. Oh, bukan si fx ya, si A nih ya. Si A nih ya, si A. Sorry. Si A nih yang kita buat ya. Si A. Kok jadi bodoh aku?
Oke, sorry ya. Nah, kalau dibuat di garis bilangan, ini kan ada A sama min A. Berarti min A-nya di sebelah kiri, sementara A-nya nanti ada di sebelah kanan. Nah, kalau kita masukkan dulu yang pertama. Fx katanya lebih kecil dari A. Lebih kecil dari A, ini A-nya. Ini A. Nah, lebih kecil. Lebih kecil itu ke arah manakah lebih kecil? Ke arah kiri atau ke arah kanan? Pastinya ke arah kiri kan? Yang negatif kan ke arah kiri. Berarti kita arsirlah dia ke arah kiri. Oke, kita buat panahnya ke kiri. Nah, sementara yang kedua katanya fx itu lebih besar dari min A. Lebih besar dari min A, ini min A-nya. Min A lebih besar. Lebih besar berarti positif. Nah, mana yang dua kali kena arsir? Nah, inilah gabungannya. Makanya di matematika ini kan di antara negatif A sampai A. Makanya dituliskanlah ini nanti menjadi bentuk seperti ini. Nah, boleh ya kira-kira paham ya dari mana bentukan ini. Sudah Ibu jelaskan di bawah. Nah, untuk yang kedua ini yang lebih besar ini gimana? Tetap juga sama. Silahkan buat nanti definisi nilai mutlak dari si fx. Kan nilai mutlak fx itu nanti ada dua tadi Ibu bilang. Pertama dirinya sendiri, kemudian itu lagi adalah lawannya. Tapi sekarang Anda pakai yang lebih besar sama dengan. Boleh ya? Oke. Sekarang untuk lebih mempermudah kita akan ke contoh soal dulu ya. Oke, kita lihat contoh kita yang pertama adalah nilai mutlak 2x tambah 3 kurang dari 5 atau lebih kecil dari 5. Nah, tadi kan definisinya kan berarti inilah si fx semua kan? Inilah fx yang ada di dalam nilai mutlak lebih kecil dari berarti si 5 ini adalah si a atau konstantanya. Oke, gimana tadi mengerjakannya ini? Mengerjakannya berarti fx-nya di tengah lebih kecil dari a, kemudian di sini lebih besar dari negatif a atau negatif a lebih kecil dari fx. Maka kita tinggal masukkan saja. Siapa A-nya? 5. Berarti sini menjadi minus 5. Lebih kecil dari fx. Fx-nya ini semua 2x tambah 3. Lebih kecil lagi siapa A-nya? A-nya 5. Oke. Kan ingat kita tugasnya cari si x, bukan cari 2x. Maka apa yang kita lakukan supaya ini nggak ada di sini? Positif 3 ini nggak ada di sini. Berarti semua ruas ini harus kita kurang dengan 3. Supaya hilang si 3 di sini, maka ini kurang 3. Di matematika, kalau di tengah kurang 3, maka di kiri juga kurang 3, di kanan juga kurang 3. Berarti Ibu buat minus 5 kurang 3 kecil dari 2x tambah 3 kurang 3 kecil dari 5 kurang 3. Oke, kita selesaiin. Minus 5 kurang 3 berapa? Minus 8. Ya, lebih kecil dari berapa? Ini berarti tinggal 2x, karena 3 kurang 3 sudah habis. Kecil dari 5 kurang 3, berapa 5 kurang 3? 2. Nah, ingat tadi Ibu bilang, kita nggak butuh 2x, kita butuh cuma x. Apa yang kita lakukan supaya ini menjadi x? Maka semua harus kita bagi dengan angka 2. Min 8 bagi 2 hasilnya min 4. Oke. Kecil dari 2x bagi 2 ya tinggal x. Kecil dari 2 bagi 2 ya 1. Maka himpunan penyelesaian dari persoalan kita yang pertama adalah ini ya Ibu kotakin. Minus 4 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 1. Itu untuk contoh ya pertama. Oke ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Katanya nilai mutlak 2 kurang 3x lebih kecil sama dengan 9. Nah, tetap sama seperti tadi. Siapa fx-nya? Ini fx-nya. Berarti ini nilai mutlak fx. Lebih kecil sama dengan berapa jadinya? Si a. Ngerjainnya gimana tadi Bu bilang? Min a kecil, karena ini pakai sama dengan, berarti pakai sama dengan sini ya. Fx lebih kecil sama dengan si a. Oke, kita kerjain ya. Kita kerjakan. Min a berarti min 9. Minus 9 kecil sama dengan siapa fx-nya? Ini 2 kurang 3x kecil sama dengan a, ada 9. Oke. Nah, tetap seperti yang tadi ya. Supaya hilang 2 di sini, ini positif 2. Supaya hilang kalian apain? Berarti semuanya kita kurang dengan 2. Berarti di sini menjadi minus 9 kurang 2 gitu ya. Kecil sama dengan 2 kurang 2. Ini tetap kurang 3x. Kecil sama dengan 9 kurang 2. Berapa min 9 kurang 2? Minus 11. Kecil sama dengan, ini berapa jadinya? Ini kan habis. Berarti tinggallah minus 3x. Kecil sama dengan 9 kurang 2 dapat 7. Oke, tadi Ibu bilang kita cari apa? X, bukan min 3x. Apa yang kita lakukan ini? Maka kita bagi dengan minus 3. Oke, ingat ya, kalau dibagi dengan minus 3, kalau x dibagi dengan minus 3, kalau x-nya negatif, maka lambang harus berubah.
Beda sama yang permasalahan yang pertama. Kenapa lambang tidak berubah? Karena X-nya ini tidak negatif. Sudah ya? Karena X-nya tidak negatif. Berarti karena ini X-nya negatif, variabel X-nya negatif, maka ini nanti lambangnya berubah. Yang lebih kecil kian menjadi lebih besar. Oke. Minus 3 bagi minus 11, minus 11 bagi minus 3. Berarti habis negatifnya tinggallah 11/3. Oke, lambangnya berubah, yuk. Lebih kecil jadi lebih besar nanti. Ini berarti minus 3 bagi minus 3 kan positif, berarti tinggal X. Ini juga berubah lambangnya. 7 bagi minus 3, berarti minus 7/3 ya. Sorry, kali. Minus 7/3. Tapi di matematika nggak pernah tulis begini, ya. Jangan sekali-sekali buat begini. Kita balikkan sekarang. Ini kan bacanya gini kan, X lebih besar sama dengan minus 7/3. Atau dengan kata lain, minus 7/3 lebih kecil sama dengan X. Berarti boleh buat tulis minus 7/3 lebih kecil sama dengan X. Kan X-nya kan lebih kecil lagi, jadi lebih kecil sama dengan, kita balikkan ya, 11/3. Maka inilah penyelesaiannya. Oke ya. Ini penyelesaian dari permasalahan kita untuk contoh yang kedua. Oke. Kita sekarang masuk untuk yang contoh yang lebih besar ya. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Apa katanya? Nilai mutlak 2x tambah 6 lebih dari atau lebih besar sama dengan lebih besar dari 4. Enggak ada sama dengannya ya. Tetap kayak ibu teman-teman, ini fx-nya ya, lebih besar dari si A. Dikerjain gimana tadi? Nah, dikerjain ini pertama, fx-nya lebih besar dari A. Ini pakai atau, nggak diantara dia ya. Atau fx lebih kecil dari minus A. Lebih besar dari A dan lebih kecil dari minus A. Sama itu. Yang mana pun duluan dikerjain boleh. Oke ya. Maka kita kerjakan. Apa fx-nya? 2x tambah 6 lebih besar dari A. A-nya 4. Nah, atau siapa fx-nya? 2x tambah 6 lebih kecil dari min A. Min 4. Yuk kita kerjakan. Kerjakan satu ruas dulu ya. 2x pindahkan 6. Berarti lebih besar dari 4. Positif berpindah menjadi minus. Berarti 2x lebih besar dari 4 kurang 6 minus 2. Ini kan? Ya. Ingat ya, kalau di sini negatif, kalau dibagi dengan negatif ini nanti bukan berarti ini berubah. Cuma si x ini yang kita tengok, positif atau negatif. Karena ini positif, maka kita bagi dengan 2. Berarti x lebih besar dari min 2 bagi 2 min 1. Inilah yang pertama. Atau gitu kan. Ini kan atau ini semua. Atau ini kita kerjakan. 2x tambah 6 lebih kecil dari minus 4. Lebih kecil dari minus 4 ya. Oke. Berarti 2x lebih kecil dari minus 4. Pindah ini menjadi minus 6. Maka 2x kecil dari berapa? Minus 4 kurang 6 minus 10. Ya, sama-sama bagi 2. Berarti x kecil dari minus 10 bagi 2 minus 5. Oke, boleh ya kira-kira. Jadi nanti contohnya ditanya, Bu, jadi gimana kalau di sini sama dengan? Ya, tinggal tambahkan aja sama dengan. Nah, kayak gitu pengerjaannya. Boleh ya? Oke. Nah, semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan hari ini tentang pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang pertama. Karena bentuk kita ada 3, sama kayak persamaan kemarin ya, bentuknya ada 3. Oke. Nah, untuk menguji pemahamanmu nanti tentang apa yang sudah Ibu sampaikan, silakan buka GCR ya untuk melihat apa yang akan Ananda kerjakan hari ini. Oke. Selamat pagi semuanya ya. Semoga kita tetap sehat dan kita doakan semoga pembelajaran tatap muka kita segera berlangsung. Terima kasih.